Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Zahra, NIM 202020 3870232038. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi atau memaparkan materi tentang teknik-teknik observasi. Yang pertama, behavior telling and card. Dalam menggunakan teknik pencatatan behavior telling, perlu diperhatikan jenis tingkah laku yang akan diamati. Dengan behavior telling dapat digunakan untuk mengamati tingkah laku discrete dan non-discrete. Tingkah laku discrete yaitu tingkah laku yang mudah diidentifikasi mulai sampai selesainya. Tingkah laku ini juga dicatat dalam bentuk frekuensi, berapa kali tingkah laku muncul, kemudian diteli atau diamati. Sementara itu, tingkah laku non-discrete yaitu tingkah laku yang sulit ditentukan awal sampai akhirnya dari perilaku tersebut untuk diukur dalam suatu hitungan. Tingkah laku ini juga dicatat dalam durasi berapa lama tingkah laku itu terjadi dalam observasi. Kelebihan behavior telling sebagai strategi dasar untuk mengetahui adanya perubahan tingkah laku yang diobservasi, sedangkan kekurangan dari behavior telling yakni menghasilkan data yang mentah dan tidak mencatat detail tingkah laku, sehingga ketika data mentah hilang maka seluruh data ikut juga hilang. Selain daripada itu, hanya dapat mengukur satu perilaku saja sehingga hasilnya sangat spesifik. Selanjutnya yang kedua, checklist. Dalam teknik pencatatan ini yang dapat dilakukan yaitu menyatakan keberadaan atau ketidakberadaan sesuatu. Dalam psikologi, checklist dapat digunakan untuk mengamati, mencatat atau merekam spesifik behavior in a given context, yang berarti perilaku spesifik dalam konteks tertentu. Jadi, teknik checklist ini dibuat sebelum kita melakukan observasi, sebab observer tidak mengetahui hal apa saja yang ada dalam daftar pernyataan observasi. Selain daripada itu, sebelum kita melakukan observasi maka konteksnya juga sudah ditentukan sebelumnya. Adapun penggunaan teknik checklist dalam bidang psikologi, yang pertama digunakan untuk mencatat ada tidaknya suatu tingkah laku berdasarkan kriteria yang akan dinilai. Yang kedua, memperlihatkan kemajuan dalam suatu rangkaian perkembangan. Yang ketiga, mengukur kemajuan terhadap suatu terapi. Yang keempat, dapat digunakan sebagai screening perkembangan untuk melihat adanya hambatan dan keterlambatan dalam perkembangan. Yang kelima, juga dapat digunakan sebagai kurikulum planning tool untuk menyusun kurikulum individu. Adapun kelebihan dari teknik checklist ini, efisien dalam waktu pengerjaannya, komprehensif, mendokumentasikan perkembangan, dokumentasi individual bagi anak, dan merupakan suatu ilustrasi yang jelas mengenai kontinum perkembangan. Sedangkan kekurangan dari teknik checklist ini, ia tidak mencatat detail atau perincian dari suatu kejadian, memungkinkan data itu diubah oleh observer dan bergantung pada kriteria yang observable, serta juga memiliki banyak item sehingga memungkinkan akan habis banyak waktu. Selanjutnya, rating scale. Rating scale yaitu suatu alat ukur observasi yang berisi daftar pernyataan atau tingkah laku dan alternatif jawaban dalam bentuk skala atau kontinum. Teknik pencatatan ini digunakan apabila tingkah laku yang akan diobservasi telah diketahui dengan pasti dan dibutuhkan catatan mengenai frekuensi atau kualitas lain dari tingkah laku. Selain daripada itu, teknik ini juga digunakan apabila tingkah laku yang diamati memiliki aspek-aspek berbeda dan setiap aspek akan dinilai dalam suatu skala. Rating scale biasanya digunakan untuk memantau perkembangan. Validitas rating scale akan meningkat apabila digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk mengamati seseorang. Dalam proses penggunaan teknik rating scale ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh observer, yakni yang pertama, yakin bahwa kriteria dalam rating scale
sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Yang kedua, lebih dari satu observer sehingga dapat membandingkan hasilnya dan reliabilitas iterator. Yang ketiga, familiar dengan kriteria rating scale atau daftar pernyataan rating scale sebelum ia menggunakan dan yakin bahwa kriteria tersebut telah diukur dengan jelas. Yang keempat, yakin bahwa pilihan jawaban menggambarkan perilaku bukannya sikap. Selanjutnya, anecdotal record, yang merupakan suatu cara pencatatan observasi yang di dalamnya berisi gambaran secara naratif atau kejadian atau peristiwa yang terjadi secara beberapa detik atau beberapa menit. Dalam proses pencatatannya perlu menekankan deskripsi perilaku yang faktual. Laporan anekdotal tidak harus memfokuskan pada subjek tunggal, tetapi bisa juga terhadap sekelompok subjek. Anecdotal record biasanya itu digunakan untuk mencatat perilaku yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya atau perilaku ini telah terjadi secara spontan. Adapun kelebihan anecdotal record, yang pertama tidak membutuhkan format khusus. Yang kedua memungkinkan para pembaca untuk mengetahui fakta dan detail setiap kejadian sehingga dapat menarik kesimpulan yang akurat. Yang ketiga memberikan gambaran singkat mengenai kejadian secara kontekstual. Yang keempat, memberikan para pembaca sense of being there. Yang kelima, memungkinkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang terpisah atau berbeda setelah mengetahui detail kejadian. Yang kelima, memudahkan para pembaca untuk menginterpretasikan sesuai dengan tujuan observasi. Sedangkan kekurangan dari teknik ini, yang pertama, sulit dalam memilih perilaku yang akan dicatat secara relevan dengan tujuan observasi. Yang kedua, observer secara intensif menulis seluruh detail kejadian. Yang ketiga, membutuhkan perhatian observer untuk mencatat interaksi antar individu. Yang keempat, hanya dapat difokuskan pada tindakan atau kejadian yang terjadi beberapa menit. Yang kelima, juga hanya dapat difokuskan pada satu atau dua individu pada saat yang sama. Selanjutnya, narrative description. Dalam menggunakan teknik narrative description, yakni teknik yang memiliki karakteristik dasar berupa deskripsi tingkah laku yang digambarkan dalam bentuk narasi atau cerita. Dalam proses pencatatan ini, tingkah laku menggambarkan secara detail atau terperinci yang dimana sebelumnya itu telah ditentukan kriteria apa yang akan digunakan. Apabila observer banyak menggambarkan perilaku yang merupakan penilaian secara subjektif terhadap apa yang dilihatnya, ia bukan menggambarkan secara apa adanya atau apa yang dia lihat, maka itu akan membuat kesalahan dalam hasil observasi dibandingkan dengan teknik pencatatan lainnya. Teknik narrative description itu minim dari kesalahan karena observer memiliki data yang mentah. Itulah materi atau penjelasan tentang teknik-teknik observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.